Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Mustika Mahligia Nirwana, NDH 15. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kabupaten Fakfak tahun 2026 dari Angkatan 7 Gelombang 2. Jabatan saya sebagai pemelihara tumbuhan di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Fakfak Nomor 52 Tahun 2016. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak dipimpin oleh Ibu Lisa Neirasari STMT. Kantor ini berlokasi di Jalan Kompleks Pameran, Kelurahan Wagom, Distrik Pariwari. Pada DLHP Kabupaten Fakfak terdapat beberapa bagian, mulai dari sekretariat yang di dalamnya terdapat 3 subbagian, 4 bidang, UPTD laboratorium, dan kelompok jabatan fungsional. Visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak. Visi, terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan penyelesaian hak tanah tepat sasaran. Dari visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 5 poin misi yang ingin dicapai oleh DLHP Kabupaten Fakfak. Sementara itu, tujuan DLHP Kabupaten Fakfak adalah ingin mewujudkan kualitas lingkungan hidup serta terciptanya keadilan dalam penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Jabatan saya di DLHP Kabupaten Fakfak adalah sebagai pemelihara tumbuhan pada bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Namun dalam perjalanan waktu terjadi perolehan staf dan saya ditempatkan di bidang penataan dan penaatan lingkungan hidup. Secara lebih spesifik, saya ditempatkan di bawah seksi penegakan hukum lingkungan. Secara umum, seksi ini mempunyai tugas untuk menyusun, menyiapkan, dan menyelenggarakan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan. Dari penjabaran tugas umum tersebut, kemudian dirinci lagi ke dalam 9 poin tugas yang dilakukan oleh kepala seksi dan dibantu oleh staf yang bertugas pada seksi ini. Selama menjalankan tugas pada seksi ini, terdapat beberapa jenis pelayanan yang telah saya berikan. Yang pertama, dengan melakukan pengawasan dan pembinaan lingkungan. 2. Memberikan penerbitan teguran dan tindakan lanjut, dan melakukan penegakan hukum secara terpadu. Agar pelaksanaan tugas saya berjalan secara efektif dan terukur, saya berpedoman pada beberapa prinsip standar pelayanan, yaitu sebagai berikut. Mulai dari komitmen ketepatan waktu pengawasan, upaya tindak lanjut pengaduan, menganalisis tingkat kepatuhan pelaku usaha, dan penanganan penyelesaian kasus hukum lingkungan. Keterkaitan tugas yang saya lakukan dengan pencapaian tujuan instansi adalah: pertama, melalui pengawasan langsung dan penindakan tegas bagi para pelaku usaha yang mencemari atau merusak lingkungan, akan menciptakan tata tertib dalam mengelola limbah dan dampak kegiatan mereka sesuai dengan komitmen yang mereka tuangkan dalam dokumen lingkungan, sehingga akan menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Kedua, dengan melakukan penegakan hukum lingkungan, memastikan semua pelaku usaha mematuhi aturan tata ruang dan peruntukan lahan yang sah, sehingga hal ini mendukung tujuan untuk menciptakan keadilan dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah atau tata ruang. Dalam menjalankan tugas pada seksi penegakan hukum lingkungan, terdapat beberapa langkah konkret yang bisa saya terapkan untuk mendukung terwujudnya Smart ASN, yaitu melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, dengan menerapkan transformasi digital dalam pendataan dan pengawasan lingkungan. 2. Penguatan integritas dan profesionalisme terkait hukum lingkungan. 3. Peningkatan kualitas pelayanan dan komunikasi. 4. Membangun sinergi dengan instansi lain. Dan yang kelima, selalu adaptif dan inovatif terhadap setiap tantangan atau kendala yang dihadapi pada proses penegakan hukum lingkungan. Sekian pemaparan saya tentang tugas monolog, kedudukan, dan peran PNS menuju Smart Governance pada aspek manajemen ASN dan Smart ASN. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.